Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia. Sebelumnya saya ucapkan, saya doakan kepada teman-teman semua yang menonton video saya, semoga segera diangkat penyakitnya, segera diberikan ketenangan hati untuk tidak cemas lagi, dihilangkan semua kecemasannya, ketakutannya, diberikan kekuatan untuk bisa melakukan aktivitas seperti sedia kala, dan diberikan rezeki yang halal. Amin amin ya rabbal alamin. Di video hari ini saya ingin membahas tentang kenapa orang sakit seperti kita ini sering lelah. Nah, jadi secara medis, orang sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia itu mengalami kelelahan. Saya baca artikel tentang hal tersebut. Ketika kita sakit tersebut, kita mengalami dua perubahan, satu perubahan fisik dan perubahan psikologis. Yang perubahan fisik itu terjadi biasanya itu di sistem saraf. Sistem saraf kita itu menjadi mode flight or fight, sehingga memunculkan atau memproduksi banyak hormon kortisol dan adrenalin. Hormon kecemasan dan adrenalin itu hormon yang bisa membuat kita jadi bersemangat, atau apa ya istilahnya itu, ya bersemangat lah, dengan kata lain, ada yang positif ada yang negatif. Dan dua hormon tersebut mengakibatkan peningkatan detak jantung, seperti halnya ketika kita marah atau ketika kita kaget gitu. Itu hormon kortisol yang bekerja, itu mengakibatkan kita meningkatnya detak jantung. Biasanya itu terjadi ke teman-teman yang lagi beraktivitas, awal-awal mencoba untuk beraktivitas, yang masih cemas, kondisinya masih anxiety, mencoba untuk belajar olahraga. Kenapa kok olahraganya itu hanya sebentar saja sudah jantung berdebar, sudah bingung, sudah cemas? Nah, itu karena hormon kortisolnya kebanyakan. Jadi akhirnya menyebabkan adrenalin terlalu tinggi. Akhirnya kita jadi mudah lelah. Dan selanjutnya adalah bisa, selain jantung berdebar, bisa membuat tekanan darah naik. Biasanya begitu. Pilihannya dua sih sebenarnya, bisa tekanan darah naik, bisa tekanan darah turun. Kalau kita cemasnya sangat tinggi dan kita lagi fight, melawan, itu biasanya tensi kita akan naik. Tapi berbeda dengan ketika kita pasrah, tensi kita itu malah ngedrop, malah turun. Kalau saya itu biasanya stabil di 117, 119. Itu ketika tidak melawan, itu biasanya turun di 110, 111, 109, bahkan pernah 107. Dan apakah berbahaya? Tidak. Tapi ketika lagi ngelawan, itu tensi itu bisa naik sampai di 121. Saya pernah itu rekor. Itu sudah 123. Itu termasuk tinggi untuk ukuran saya. Nah, karena kondisi melawan. Dan ketika sampai olahraga itu biasanya nafasnya itu jadi cepat, membuat cepat lelah gitu. Nah, itu secara fisik, teman-teman. Ada yang kedua adalah secara mental atau psikologis. Itu bisa mengakibatkan sampean jadi khawatir terus-menerus. Jadi sampean itu waspada, khawatir terus-menerus, setiap saat sampean akan merasa seperti itu terus. Itu bisa bikin lelah. Terus perubahan yang selanjutnya adalah sampean bisa bikin moodnya itu naik turun, mood swing, enak sebentar, beberapa jam berikutnya tidak nyaman. Terus kita bisa melawan, enak lagi sebentar, tidak nyaman. Terus sampai beberapa bulan, akhirnya kita bisa mengatasi, enak 2 hari, terus tiba-tiba tidak nyaman setengah hari. Terus bisa lagi sampai 1 bulan sudah merasa nyaman banget, tiba-tiba tidak nyaman 3 hari. Ya, itu bisa terjadi sampai durasinya semakin lama, sampai akhirnya sampean menemukan kenyamanan terus-terusan, kecuali terjadi permasalahan. Tergantung trigger sampean. Jika trigger sampean itu adalah dilukai atau dihianati, nanti ketika sampean terhianati lagi, bisa jadi mood swingnya itu keluar lagi. Ketika sampean triggernya adalah kematian, sampean mendengarkan berita kematian di masjid, nanti mood swingnya berubah lagi, jadi takut lagi, bisa seharian takut, nanti besoknya nyaman lagi, ada kematian lagi, takut lagi, tapi durasinya semakin sedikit. Terus yang terakhir di psikologis itu sulit tidur. Ya, jangankan
bukan hanya sulit tidur ya, bahkan tidur pun itu kondisinya cemas sampai mimpinya buruk, mimpi macam-macam aneh-aneh segala macam. Itu menandakan bahwasanya meskipun kita lagi tidur pun cemas itu tetap hadir menghantui pikiran kita. Dan semua itu adalah proses alamiah ya. Dan semua hal tersebut itu adalah normal. Semua orang yang mengidap anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia semuanya mengalami hal tersebut. Jadi sampean tidak sendiri. Jika sampean sudah mengalami hal-hal tersebut, akhirnya muncul psikosomatis. Rasa yang dirasakan di tubuh karena pikiran. Yaitu tadi, karena menegangnya otot, kurang lancarnya peredaran darah, dan sarafnya yang kurang benar. Itu mengakibatkan efek psikosomatis. Psikosomatis itu bisa jadi kedutan, bisa jadi sampean ada sakit celkit-celkit di dada kanan, dada kiri, perut, segala macam lah, ada di punggung, pinggang, dan kaki. Bahkan sakit kepala, terutama sakit kepala itu sangat dahsyat ya. Di awal-awal itu biasanya sakit kepala di daerah kening sini, dahi, kening, sampai kepala belakang, leher belakang sampai pundak. Itu awal-awal biasanya. Kalau sampean sudah normal, sudah baik-baik saja, sudah mulai membaik, biasanya hanya ketika cemasnya sudah semakin mereda, psikosomatis yang ada itu adalah hanya sekedar mual, begah, psikosomatis terasa di daerah area dada, agak sesak, jantung berdebar sudah mulai hilang ya. Terus jadi ada celkit-celkit ya. Terus ada sakit di daerah dalam-dalam, belikat, pinggang. Nah itu akhirnya. Setelah itu ketika sampean sudah selesai dengan hal itu semua, nanti belakang-belakang hal-hal tersebut itu sudah tidak ada. Yang ada hanya dispepsia fungsional. Ketika sampean sumpek atau sampean ada permasalahan atau sampean lagi ke-trigger, nanti ujung-ujungnya dispepsia fungsional itu yang kambuh. Sampean jadi begah, ulu hati sakit, hanya sekedar itu saja, tapi nggak sampai reflux, nggak sampai ada psikosomatis yang aneh-aneh, itu sudah nggak ada. Artinya jika sampean hanya efeknya sudah hanya di dispepsia fungsional, artinya sampean ini menuju ke kesembuhan, sudah dekat dengan kesembuhan. Ketika sampean sudah tidak ada psikosomatisnya, tidak ada rasa-rasa yang tidak nyaman di bagian tubuh-tubuh semua, dan sampean tinggal dispepsianya, terus dispepsia sampean membaik, terus bisa sembuh. Setelah itu sampean tinggal mengolah pikiran sampean, mengasah pikiran sampean lebih baik dengan menerapkan pola sifat yang bagus. Jadi sampean ketika sudah melakukan pola sifat, sampean akan mendekati tentang kesembuhan yang permanen ketika sampean sudah di level tersebut. Jadi teman-teman perlu disadari bahwasanya sakit anxiety disorder, psikosomatis dan dispepsia itu bisa mengakibatkan dua perubahan, satu perubahan fisik dan perubahan psikologis. Dan hal tersebut wajar, tidak usah takut, tidak berbahaya, tidak menyebabkan kematian, hanya menyebabkan perasaan yang tidak nyaman saja, dan itu bisa menghilang seiring berjalannya waktu dengan penerapan 3P. Semakin bagus sampai menerapkan 3P, semakin cepat fase itu terlewati. Setelah itu tinggal sampai memperbaiki pola sifat. Setelah itu sampai akan baik-baik saja dan sudah bisa beraktivitas secara normal. Itulah video hari ini. Terima kasih sudah melihat video saya. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.